Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda yang selalu setia bersama kami di channel ini? Saya Ida Fahri kembali lagi bersama dengan Anda dan seperti biasanya obrolan santai tapi bisa menjadi referensi untuk Anda bersama dengan rekan-rekan legislator DPRD Kota Makassar dan salah satunya sudah menjadi tamu saya saat ini. Ya, beliau ini legislator muda, punya semangat yang tinggi. Nah, ini bisa terlihat karena memang bisa saya katakan hobinya yang memacu adrenalin begitu ya. Oke, saya langsung tentu saja memperkenalkan dulu. Ada adinda saya Ari Ashari Ilham. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Kak. Oke, Ketua Komisi D Kesra DPRD Kota Makassar. Banyak sekali kesibukan belakangan ini, Dinda. Iya, Iya, dan tentu juga beruntung sekali hari ini setelah ya 2 kali janjian ya, hari ini sudah bisa bertemu dan saya tahu juga bahwa agenda hari ini apa? kita sudah selesai masa reses, Reses jadi ya. kita lagi apa namanya Hmm, membuat pokok-pokok pikiran yang harus dimasukkan ke dalam laporan reses, Iya, yang dimana akan menjadi acuan pemerintah kota untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan atau perbaikan-perbaikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. oke, kita akan coba mengetahui hasil reses yang sudah kemudian didapatkan setelah reses kemarin selama seminggu kayaknya ya Iya waktunya. betul. Oke, seperti apa Iya. Dinda? Jadi, kebetulan saya berada di Komisi D, Iya. jadi tentunya saya meminta masukan dari masyarakat Mm-mm. terkait apa yang menjadi problematik di Iya, tengah-tengah masyarakat yang berhubungan dengan komisi saya. Jadi, banyak sekali permasalahan-permasalahan di bawah yang ternyata itu terkait BPJS, Kak iya. Ida. Mm-mm. Banyak sekali masyarakat yang memang dalam golongan tidak mampu, kemudian mereka ini sudah tidak mampu membayar Iya, BPJS-nya maupun tunggakannya yang akhirnya tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di kesehatan. Kota Makassar, di mana kita mengetahui bahwa banyak kabupaten kota lainnya yang ternyata apabila itu masuk dalam kategori betul-betul orang tidak mampu, Mm-mm. itu akan tunggakan BPJS-nya itu akan menjadi beban APBD yang dimana Iya. akan dialihkan menjadi KIS Mm-mm. yang akan dibayarkan oleh Iya, pemerintah kota. Itulah yang harus menjadi PR buat kita iya. bersama untuk bagaimana bisa menduplikat dari kabupaten kota lainnya, yang dimana notabene kan Makassar ini salah satu kota yang besar di Iya, Indonesia yang seharusnya bisa menerapkan sistem seperti itu. Yang kedua, terkait pembagian raskin yang dianggap belum tepat sasaran, iya, dan orang punya mobil itu ternyata tidak mendapatkan tetapi dapat masih tetap raskin. mendapatkan Mhm, bantuan-bantuan seperti itu. mhm, Yang lainnya tetap masih sama seperti yang reses lalu-lalu mhm. terkait perbaikan infrastruktur dan lain-lain itu tetap kami masukkan. Tapi yang penting itu kami akan fokus yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat. Oke. Kebutuhan mendasar seperti tadi kesehatan, Hmm, bantuan sosial, iya, pendidikan saya kira pendidikan, juga ya, itu iya, kemudian memang menjadi problem, di masyarakat dan kita coba untuk melihat bagaimana teman-teman di Komisi D coba untuk, carikan solusi ya seperti itu. pasti. Sampai, hari ini setelah reses kemarin tentu juga sudah, banyak yang disampaikan oleh teman-teman dari Komisi D lainnya. Mhm. Kira-kira untuk ke depannya apa dalam waktu dekat ini coba untuk memberikan solusi, jalan yang terbaik untuk, masyarakat? Iya, jadi begini Kak, Iya, kami tentunya nanti akan mencoba bagaimana menghitung iya. berapa jumlah BPJS masyarakat yang betul-betul Mhm, tertunggak dan memang tidak mampu, iya, yang mana itu kami coba untuk dialihkan ke KIS, tapi iya, tentunya akan dibayarkan dulu tunggakannya mhm, oleh pemerintah kota. Kita coba akan menghitung karena kemarin kami juga sempat memanggil kepala BPJS, iya, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Ternyata itu bisa dialihkan ke KIS tanpa harus melunasi dulu yang tunggakannya. Nah, betul. sekarang kan berarti poinnya ada di pemerintah kota. Saya melihat bahwa kalau memang anggarannya itu tidak terlalu besar nilainya, Mhm, ataupun kalau dia memang harus besar, iya, kita akan mencicil, Kak. iya, Maksudnya berapa orang dulu yang kita selesaikan di tahun ini, berapa orang yang di tahun depan, mhm, kemudian itu anggaran-anggaran yang ada di pemerintah kota bisa tepat sasaran. Karena mhm, mohon maaf saya harus mengatakan bahwa
kemarin itu banyak sekali anggaran yang kita alokasikan besar, tapi itu bersifat seremonial. Itu kan seharusnya kita tidak melakukan seperti itu kalau Iya, memang masih ada kebutuhan-kebutuhan mendasar yang iya, harus dipenuhi. Sehingga itu harus kita selesaikan terkait urusan kesehatan. Terkait lagi urusan ketenagakerjaan. iya, Kemarin saya panggil kepala BPJS Ketenagakerjaan untuk bagaimana bisa mengasuransikan seluruh pekerja rentan di Kota Makassar. Ternyata tuh nilai yang harus kita keluarkan hanya sebesar 14 miliar. mhm, Memang kalau kita melihat nilainya besar, iya, tetapi kalau apa namanya, konversi dengan iya, jumlah APBD di penerima, Kota iya, Makassar itu tidak seberapa. Tetapi kan manfaat yang luar biasa yang bisa diterima oleh masyarakat yang betul-betul harus kita iya, bantu. mmm, Yang harus kita bantu saat ini kan memang yang paling pertama adalah masyarakat yang menengah ke bawah, iya, karena itu sangat bergantung kepada masyarakat. Golongan menengah ke atas itu saya rasa bisa mandiri tanpa mhm, bantuan pemerintah iya, kota. Yang bisa kita bantukan kepada mereka nanti paling adalah kemudahan dalam mmm, bekerja dan berinvestasi. oke. Kalau melihat, tadi kan, akan fokus tentu untuk mengalihkan dulu ke KIS, baru kemudian nanti, bagaimana mengatasi tunggakan yang Iya. sudah ada. Itu seperti apa nanti tunggakannya? Coba untuk, diselesaikan seperti apa? Kita akan menghitung dulu, Kak, berapa Iya, jumlah tunggakannya. Kalau memang kita mampu selesaikan mhm, dalam satu mata anggaran, ya mhm, kita selesaikan. Kalau mhm, memang tidak mampu dalam satu mata anggaran, ya kita anggarkan di 2 tahun atau 3 tahun. Tapi saya melihat bahwa pemerintah harus mensortir dengan mhm, bijak dan mhm, dengan teliti terkait iya, siapa yang harus kita apa namanya, bantu, kita bantu. iya, Karena jangan sampai, mohon maaf, sangat banyak juga masyarakat kita di Kota Makassar yang memang selalu berpura-pura bahwa dia iya, ini adalah kategori orang miskin. mhm, Selalu saya sampaikan bahwa jangan membiasakan untuk menerima manfaat dari pemerintah kota kalau itu bukan hak Anda, karena mhm, itu kan sama juga dengan mendoakan diri kita iya, untuk menjadi kategori orang yang tidak mampu, mmm, seperti itu. oke. Kalau ada bantuan tiba-tiba semua jadi miskin ya? Hmm, Oke, untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu ini, Dinda, sudah tersosialisasi dengan baik bahwa nanti akan coba, pemerintah kota bantu? belum. Belum? Karena ini Mhm, inisiatif dari saya, Kak, ya. mhm, mhm, Sehingga saya harus mencarikan regulasinya dulu, menghitung dengan bijak, mhm, menghitung dengan seksama, jangan sampai ini tidak mampu mmm, dialokasikan oleh mhm, pemerintah kota. Sehingga di rapat badan anggaran nantinya ini tentunya kan Pak Wali Kota akan memposting-posting anggaran kegiatan prioritasnya juga. iya, Tentunya kami akan memberikan masukan dan kami akan memberikan hitungan bahwa mhm, seperti ini jika memang kita mau membantu masyarakat yang mhm, tidak mampu di Kota Makassar. oke. Untuk masyarakat yang tidak mampu ini sudah ada solusi yang coba Hmm, ditawarkan. Untuk masyarakat kita yang ada di Makassar ini kan biar bagaimana juga masuk ranah dari teman-teman Kesra ya untuk iya, kemudian bisa membantu juga. Ini banyak juga nih Dinda kalau saya lihat di lapangan banyak yang, juga tunggakannya sudah cukup banyak ini betul, panjang. betul. Kira-kira adakah, upaya untuk paling tidak ada, mungkin inovasi untuk kemudian membantu juga, paling tidak bagaimana cara mereka agar, diberikan waktu mungkin lebih lama, untuk bisa membayar tunggakan tetapi pelayanan tetap diberikan ke mereka? Jadi seperti ini. Iya, Setahu saya, Kak, untuk mhm, pelayanan itu iya, betul-betul harus selesai dulu, mhm, kemudian bisa terlayani. iya, Tetapi yang masuk dalam masyarakat kategori tidak mampu, iya, kita kan ada rumah sakit Dayak, daya, iya, yang di mhm, mana itu adalah rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah pemerintah Kota kota, Makassar, mhm, yang di mana pada saat itu urgent dan mhm, memang kita betul-betul penerima manfaat, iya, itu bisa dilayani di sana tanpa mhm, harus menggunakan KIS. iya, Yang di mana biaya perawatannya itu akan dibebankan ke APBD Kota Makassar, seperti itu. Itu untuk jangka pendeknya, untuk iya, jangka panjangnya ya doakan kami untuk bisa bagaimana mengupayakan agar supaya, teman-teman yang memang masuk dalam golongan itu, mhm. kita akan biayakan, itu akan menjadi beban APBD. Mhm. Iya, ini satu kabar yang, baik sekali untuk, saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk, tentu saja problem tentang, BPJS Kesehatan. Tetapi Dinda, ini kan juga harus lebih cermat dalam pendataan. Betul. Jangan sampai kemudian seperti disampaikan tadi bahwa kalau melihat, selama ini juga memang, Mhm, kasat mata kita lihat banyak yang sebenarnya mampu tapi kemudian ya itu tadi seperti disampaikan, tetap menerima bantuan, misalnya bantuan sosial, mhm. BPJS, kesehatan jangan-jangan nanti juga dimasukkan dalam kategori tidak mampu.
pengawasan untuk juga tentu bersama dengan instansi terkait Iya. untuk bisa apa namanya, bisa menjamin bahwa pendataan ini memang akurat. Iya, jadi seperti ini. Saya sudah memikirkan langkah-langkah yang harus Iya. kita ambil, tentunya akan melibatkan RT RW Iya. karena mereka ini adalah pengusaha teritorial yang paling bawah, yang di mana mereka yang paling tahu Iya. kondisi masyarakat di wilayah masing-masing. Tentunya dengan pengawasan kelurahan yang nantinya juga akan kita turunkan apa namanya tim seleksi Iya. yang independen untuk bagaimana data-data yang sudah disetorkan oleh RT RW yang sudah diketahui oleh kelurahan itu akan turun kembali di audit oleh apa namanya teman-teman independen Iya. untuk memastikan karena yang tadi saya katakan bahwa kita mau betul-betul anggaran ini keluar untuk yang betul-betul penerima haknya, jangan sampai ada yang memanfaatkan lagi kondisi seperti ini. Ini harus diantisipasi karena yang terlihat memang ada yang seperti itu. Iya. Termasuk penerima bantuan sosial seperti Mhm. misalnya program PKH, Iya. program Keluarga Harapan. Mhm. Ini banyak juga yang sudah terlihat bahwa sebenarnya sudah tidak harus mendapatkan bantuan, tetapi pendataan di lapangan ya artinya tidak menyentuh itu yang kemudian mengeluarkan dari daftar Mhm. bahwa sebenarnya sudah tidak harus menerima bantuan itu. Iya. Jadi ini permasalahan sudah kami temukan, Kak, Iya. dari periode pertama saya. Di Iya. reses pertama saya itu sudah menjadi aduan yang di mana itu kami sudah sampaikan ke pemerintah kota, Iya. tetapi kembali lagi bahwa pendataan PKH itu dilakukan oleh kementerian, Oh, oke. sehingga kurang koordinasi dengan teman-teman yang ada di pemerintah kota. Tetapi sudah beberapa kali juga disampaikan mungkin oleh pemerintah Iya. kota ke kementerian, kami berharap bahwa ada pendataan kembali yang betul-betul melibatkan teman-teman di RT, RW, dan kelurahan untuk bagaimana memastikan bahwa apa yang menjadi bantuan yang dari kementerian itu tepat sasaran di Kota Makassar. Bahkan kita harus mencontoh dari kabupaten kota lainnya. Iya. Saya mencontoh atau saya pernah belajar di kota Kabupaten Badung Iya. bahwa semua penerima bantuan, mohon maaf, bantuan miskin itu rumahnya dilabel, Kak Ida. Sehingga orang-orang yang tidak berhak di situ akan malu sendiri Betul. dan meminta namanya Betul. dicoret Betul. sebagai penerima bantuan apa namanya Bantuan sosial. bantuan sosial. Itu yang harus sebenarnya kita contoh karena kalau kita membiarkan seperti ini mungkin sampai tahun kuda tidak selesai-selesai. Tapi Iya. kalau kita melabeli rumahnya itu mau tidak mau mereka akan yang tidak berhak mereka akan malu dan meminta namanya dikeluarkan dari penerima Iya, bantuan sosial. kira-kira kan dicontoh. Seharusnya dicontoh. Seharusnya dicontoh. Seharusnya Tidak dicontoh. ada kemudian berupaya untuk itu memang harus dicontoh karena salah satu Harus. cara untuk kemudian ya begitu ya. Misalnya pun juga mereka sudah mampu yang tadinya ada label di rumah kan merasa bangga juga ketika sudah Iya, dibuka bahwa ternyata dibuka. taraf ekonomi Iya, mereka sudah meningkat. bagus. Itu. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang bagus yang kita bisa contoh dari tempat lain sehingga kita tidak perlu malu untuk bagaimana mencontek dari tempat-tempat lain kalau dalam rangka itu adalah untuk perbaikan sistem yang ada di Kota Makassar. Ini kalau kita berbicara Komisi D Kesra ini banyak berbicara tentang saudara-saudara kita yang tidak mampu, masyarakat miskin bisa dikatakan seperti itu. Kalau ini kan meskipun periode ini baru di Kesra ya, di wilayah ini, tapi paling tidak sudah ada pengalaman satu periode sebelumnya. Gambaran masyarakat Makassar yang tidak mampu itu bagaimana sih? Agar kita semua bisa tahu bahwa saudara-saudara kita, oh ternyata ada yang seperti ini di wilayah ini misalnya. Jadi saya kenapa pindah ke Komisi D, Iya, Kak, karena memang mau fokus di mau fokus sini. itu. Yang pertama kemarin terkait pendidikan, karena saya merasa bahwa pendidikan di Kota Makassar itu masih jauh dari kata layak, karena saya melihat bahwa diterapkan sistem zonasi, tetapi kesetaraan sekolah itu tidak merata. Tidak merata. Bahwa orang Makassar bilang di kandang paksa, apa namanya, sekolah di daerah situ yang sebenarnya tidak layak untuk bersekolah di situ. Itu menjadi fokusin saya, dan yang kedua terkait kesehatan. Iya. Bagaimana pemerintah kota bisa mengambil peran yang lebih besar untuk bagaimana mengatasi permasalahan kesehatan di Kota Makassar. Terkait untuk apa tadi, Kak? Berkaitan dengan apa tadi ya? Kesehatan. Kesehatan. Ya. Oke. Jadi terkait untuk kesehatan tentunya kita akan berupaya terkait bagaimana peran-peran teman-teman di Komisi D untuk bisa mengawal anggaran yang ada di Dinas Kesehatan untuk betul-betul
mengarah atau bermanfaat untuk masyarakat orang banyak. Karena kita melihat Kak bahwa anggaran yang paling besar yang ada di pemerintah Kota Makassar itu yang pertama ada di Dinas Kesehatan, Kesehatan. yang kedua ada di Dinas Pendidikan, sehingga sangat disayangkan jika dua pengelolaan Anggaran dan ini anggaran tidak terbesar maksimal. yang ada di Komisi D tidak maksimal diterima oleh masyarakat kita di Kota Makassar, sehingga saya mungkin dengan teman-teman yang lain tentunya akan fokus untuk mengawal itu. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial sudah saya pastikan akan kami coret dan kami alihkan kepada kegiatan-kegiatan yang betul-betul akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Iya. Iya, ini kalau memang kita lihat juga ada dalam salah satu poin misi mulia ya, bahwa meningkatkan kualitas Iya, pelayanan untuk kesehatan dan pendidikan secara merata. betul. Seperti itu ya, jadi memang fokus juga untuk hal tersebut. Hmm, Nah, kalau melanjutkan lagi untuk masalah kesehatan ini, satu Iya, rumah sakit yang pemerintah kota miliki yaitu RSUD Daya. Tentu semuanya akan menumpuk di situ, Dinda. iya, Bagaimana kesiapan rumah sakit di sana untuk menerima apapun keluhan, apapun yang disampaikan oleh masyarakat, terutama penerima KIS ini? Ini kan harus iya, dipastikan juga, jangan sampai mereka sudah datang ke sana, ada penolakan atau ada ini dan sebagainya, itu kan harus harus kemudian diantisipasi dari betul. sekarang. Iya, Jadi kalau untuk Rumah Sakit Daya ini sudah tidak asing untuk saya, Kak, iya, karena kemarin di Komisi B itu juga menjadi mitra kami, walaupun iya. kami hanya mengawasi terkait pendapatannya saja Mhm. kemarin, tetapi kami sering mengawasi terkait kesiapannya. Iya, Bahkan ada beberapa alat yang ada di Rumah Sakit Daya yang tidak dimiliki oleh rumah sakit swasta iya, lainnya, sehingga insya Allah kalau untuk Rumah Sakit Daya ini sudah sangat siap untuk menerima atau menindaki iya. keluhan-keluhan pasien yang ada di Kota Makassar. Mhm. Dan doakan mudah-mudahan rumah sakit kita ini sebenarnya kan ada 3 Kak. Iya. Ada Rumah Sakit Ujung Pandang Baru yang Mhm. sementara berjalan pekerjaannya. Iya. Kita doakan mudah-mudahan cepat bisa selesai, Mhm. dan kita juga berdoa mudah-mudahan Rumah Sakit Batua Mhm. itu bisa segera selesai permasalahan Permasalahannya. hukumnya, Mhm. sehingga kita sudah bisa melakukan penganggaran Mhm. untuk bagaimana menyelesaikan rumah sakit tersebut. Mengingat bahwa eh, penduduk di Kota Makassar Mhm. yang 1 juta sekian tentunya tidak bisa terlayani jika hanya dengan satu rumah sakit. Tetapi kalau sudah ada 3 rumah sakit Iya. tersebut, insya Allah akan lebih siap untuk melayani kesehatan di Mhm. Kota Makassar. Mhm. Selain rumah sakit itu kan kalau kita mengapresiasi juga puskesmas-puskesmas ya, Hmm, ini betul. sudah garda terdepan, sudah punya pelayanan yang baik ke Iya, masyarakat untuk kemudian bisa melayani masyarakat. iya, Masalah kesehatan juga ini banyak dialami oleh kemudian saudara-saudara kita yang tidak mampu. Masalah stunting ini, Dinda, ini kan juga saya kira mungkin di daerah pemilihan Anda, konstituen juga iya, masih banyak yang juga menyampaikan hal ini dan menuju ya bisa dikatakan Makassar zero stunting ini iya, masih ada tahapan yang harus dilalui. iya. Mhm. Sebenarnya apresiasi kepada Bapak Dhani Pomanto Iya. kemarin Mhm. karena beliau ini sangat fokus untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan stunting di Iya. Kota Makassar, Mhm. dan Ibu Indira juga kan memang Iya. sangat fokus kemarin di Mhm. situ, dan kita melihat bahwa jumlah atau kejadian stunting di Kota Makassar itu terus menurun. Iya. Kita berharap bahwa wali kota terpilih Iya. ini bisa membuat gebrakan-gebrakan yang lebih Mhm. baik lagi Mhm. tentunya, karena jangan sampai stunting itu kan harus dimulai dari pada saat Hamil. hamil, Iya. kemudian pada saat sudah Lahir. lahir itu harus dikawal sedemikian rupa. Nah, disinilah fungsinya teman-teman RT RW, kemudian kelurahan itu harus mengambil peran Mhm. lebih di Mhm. situ, Kak, pada saat melihat mungkin ada warganya yang kondisi hamil, kemudian kondisi ekonominya Iya. tidak terlalu baik, itu harus dilaporkan kepada dinas kesehatan atau minimal di posyandu terdekat, Iya. supaya ini bisa menjadi perhatian Mhm. penting pemerintah untuk bisa mengambil peran lebih di situ. Mengingatkan bahwa di Kota Makassar ini kita pelayanan kesehatannya ada sistem home care, Iya. sehingga tidak perlu harus mendatangi, Mhm. tetapi pemerintah kota harus lebih greget lagi Iya. untuk menjemput bola. Jika ada seperti itu kan jumlahnya tidak banyak kan. Iya. Itu kalau perlu kita yang datangi Iya. rumahnya, karena kan kita harus tahu bahwa
masyarakat yang misalnya masuk dalam kategori tidak mampu, Mhm. biasanya itu lebih gak enakan atau Iya, apa ya, lebih sensitif. lebih Mhm sensitif untuk mhm. mendatangi posyandu Betul, atau mendatangi rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan pelayanan. gratis. Tapi kalau pemerintah bisa ambil peran lebih dalam, ya Mhm. justru kita yang harus menjemput bola untuk mendatangi tempat-tempat tersebut Iya, dalam rangka bagaimana menserokan stunting di mhm. Kota Makassar. Iya, edukasi, sosialisasi lebih jauh lagi dengan Betul. adanya, home care, ada Mhm. petugas doktorotan Iya. ya, ini harus diketahui lebih luas lagi oleh, masyarakat. Saya ke satu hal lagi nih Dinda, Mhm. berkaitan dengan masalah, sosial. Anjal, gepeng, dan sejenisnya. Ini kan dari sekian lama dan memang ini fenomena kota besar ya Betul. dengan Iya. keberadaan anjal, gepeng, tapi, harus ada inovasi yang lebih bagus lagi nih dari instansi terkait dan teman-teman Komisi D sebagai pengawas di sini tentu harus, memberikan apa namanya, support juga agar Iya. bisa lebih maksimal lagi. Kalau persoalan ini kan kalau kita lihat juga anak-anak di sisi lain masalah pendidikan harusnya usia sekolah, tapi tidak bersekolah. Iya. Mhm. Jadi, ada masalah seperti ini, Kak. Iya Banyak hal-hal yang menjadi ide dari teman-teman di, dinas iya, sosial, tetapi anggarannya tidak diberikan oleh pemerintah kota. Jadi, insya Allah di penganggaran di tahun depan, iya, kami akan fokus untuk mengawal anggaran tersebut untuk memastikan bisa masuk dalam, apa namanya, pagu anggaran dari mhm, dinas sosial. Karena di dinas sosial itu sangat minim anggarannya untuk, apa namanya, pelaksanaan, mhm. sweeping Oh, anjal. oke. Nah, Iya di iya. mana bahwa, anjal ini bisa berhenti pada saat, regulasinya kita perketat, tetapi Mhm, kalau anggaran itu tidak ada, ya mmm, bagaimana juga teman-teman di Dinsos bisa memaksimalkan pekerjaannya untuk mhm, melakukan sweeping anjal. Karena, iya, pada saat teman-teman, atau adik-adik kita yang ada di jalanan ini, akan sangat susah kita lakukan edukasi kalau iya kita tidak, apa namanya, kita tidak jemput dulu. iya, Kita jemput dulu, kemudian kita, apa namanya, lakukan edukasi di mhm, tempat, kemudian kita, serahkan kembali ke orang tuanya. Karena kalau hanya sebatas iklan, hanya sebatas sosialisasi, kayaknya mereka kurang, apa namanya, kurang mendengarkan hal mhm. seperti itu. Anggarannya ada, hanya tidak diberikan? Anggarannya sempat diminta, tetapi, tidak diberikan. Mungkin, diberikan juga, tetapi nilainya sangat kecil, sehingga, lingkup bekerja mereka itu sangat sempit. Iya, petugas memang ini harus, apa namanya, dimaksimalkan juga dengan anggaran yang maksimal juga ya, Betul. karena tugas ini kan memang harus dijalankan dan tanggung Mhm. jawab, anjal begitu banyak, tapi Anggarannya kemudian sedikit. ya Sama anggarannya halnya dengan kendaraan, Kak. Dikasih betul kendaraan tapi ndak dikasih bensinnya kan percuma. betul. Nah ini kan, Anjal ini Dinda ketika mereka razia, ini kan Mhm. ada tempat yang mereka dibawa kan Iya, untuk kemudian, di situ coba untuk edukasi, diedukasi, ya betul. direhab juga, Mhm. diberikan, apa namanya, diberikan Motivasi, keterampilan dan iya. motivasi. Itu, apakah kemudian nanti coba untuk ditata ulang lagi karena melihat kondisinya saat sekarang ini yang masih belum maksimal, eee terlepas dari anggaran yang tidak maksimal tadi yang Iya. diberikan ya Dinda, seperti apa kira-kira? Jadi, kita tidak bisa mengetahui bahwa teman-teman di Dinsos ini sudah bekerja Mhm. dengan baik atau Iya, belum, karena apa yang mereka, inovasinya ini belum mmm, terrealisasi dengan penuh, betul, sehingga kita mau melakukan evaluasi juga, tetapi apa yang menjadi pemikiran dari teman-teman di tidak Dinsos terrealisasi. tidak terrealisasi, Mhm sehingga kita berikan kesempatan dulu, kita berikan dulu anggarannya, kemudian kita, monitoring evaluasi mhm. terkait hal-hal yang sudah kita gelontorkan dananya, dengan apa programnya, bagaimana hasilnya. Mhm. Kalau memang itu belum maksimal, ya tentunya kita akan mencari lagi, regulasinya seperti Iya, apa untuk bagaimana menertibkan anjal mhm. di Kota Makassar. Dengan apa namanya, dialog dengan dinas sosial, seperti apa yang, kira-kira sempat disampaikan bahwa inovasi kami ada seperti ini Pak Dewan, Iya. ada juga seperti ini, seperti ini, hanya karena keterbatasan anggaran, yang ada sehingga ini tidak bisa berjalan. Apa yang pernah disampaikan? Jadi yang paling penting adalah mereka akan membuat posko. Iya Membuat posko di tempat-tempat yang memang rawan, iya tempat berkumpulnya, iya, anjal di Kota mhm, Makassar. Karena kan kita melihat, Kak, di Kota Makassar ini tidak semua, apa namanya, spot-spot itu ada anjalnya. iya, Ada di spot-spot tertentu, mhm, sehingga memang,
teman-teman dari dinas sosial harus membuat posko di situ untuk bagaimana mengawasi area yang memang selalu menjadi tempat apa namanya anjal berkumpul, Iya, sehingga pada saat itu dilakukan, saya juga optimis Kak bahwa apa namanya area-area itu atau spot-spot itu akan tidak menjadi lagi iya, tempat-tempat eh, anjal berkumpul. mhm, Kalaupun mereka akan berpindah tempat, itu kan pasti akan lebih mudah dideteksi lebih deteksi. dini. Begitu ada yang kumpul di situ langsung kita razia. Tetapi kalau yang menjadi spot-spot yang memang menjadi tempat kumpulnya itu yang akan Mhm, susah kita urai karena itu sudah menjadi kebiasaan iya, mereka untuk berkumpul di situ. mhm. Meskipun sudah ada himbauan jangan memberi di jalan, ya Ya, tetap saja juga sepertinya masih belum maksimal begitu ya Dinda? Menurut Anda gimana? jadi begini Kak, kita sebagai manusia kan tentunya ada rasa iba juga Iya, sehingga pada saat melihat kondisi adik-adik di situ tidak semua apa namanya SDM di Kota Makassar bisa apa namanya ya bisa mengikuti iya, regulasi regulasi itu, seperti itu mhm, karena namanya manusia pasti masih ada sifat iya, kemanusiaannya mhm, untuk selalu bisa memberi apabila masih ada rezeki yang mhm, kelebihan. Jadi edukasi terkait itu memang sangat penting, tetapi tindakan yang di lapangan itu yang lebih penting. mhm, Dan itu menjadi tugas pemerintah kota bahwa pada saat mata pencarian ini kamu hilangkan, mhm, apa yang harus mereka kerjakan? mhm, Sehingga memang sangat penting untuk edukasi terkait pelatihan-pelatihan iya, kerja, betul, mungkin diarahkan menjadi pelaku UMKM dan iya. sebagainya seperti itu. Itu juga terkait lagi dengan bagaimana peran RT RW ya Dinda. Kalau Mm, kita lihat bahwa di Snaker, di Spora ini kan banyak melakukan pelatihan. betul. Semoga juga RT RW bisa mengambil peran di situ, memilih warganya yang mana yang Mm, kemudian bisa diikutkan agar pelatihan ini juga tepat sasaran. Jadi tidak betul. sekedar pemenuhan kuota, Iya. pesertanya sekian, padahal tidak tepat sasaran. Nah, ini yang penting Kak bahwa Mm-mm. seharusnya Dinas Tenaga Kerja ini melibatkan kelurahan dalam Mm. bagaimana Iya, membagikan mm. undangan atau memberikan kuota lebih kepada Iya, kelurahan untuk bagaimana mengundang para calon-calon untuk mengikuti mm. pelatihan ini untuk Mm. bagaimana bisa kita training skill di situ. Karena kalau undangannya selalu terbuka, jangan sampai apa namanya Mm. pelaku yang diundang adalah itu-itu saja, tetapi Iya, kalau kita misalnya kita selesaikan nih, pelatihan kali ini khusus untuk kelurahan A, ya mm. kita training semua yang ada Iya, di kelurahan A, mhm, sehingga memang betul-betul menjadi tepat sasaran. mhm. Artinya ini juga koreksi ya Dinda ya untuk instansi terkait bahwa Iya, untuk mendapatkan peserta yang memang, yang dibutuhkan seperti itu ya memang, harus lebih lebih iya, cermat lagi, melibatkan melibatkan RT seperti RW dalam hal betul, ini karena mereka yang lebih tahu yang mana cocok, warganya. mhm, Untuk Anjal, Gepeng ini Dinda, ini kan juga seperti yang kita ketahui bahwa banyak warga yang dari daerah. Tetangga kita, penyangga, taruhlah misalnya dia dari, daerah lain misalnya yang datang ke Makassar. Ini kan perlu juga ada koordinasi dengan, betul. eee, ep pemerintahan Iya. setempat. Ini sampai sejauh mana difikirkan hal ini? Jadi, itulah perlunya tadi kita buat posko Iya, untuk bagaimana bisa lebih mengidentifikasi mhm, terkait, siapa-siapa yang menjadi iya, pelaku anjal ini di Kota Makassar. Yang kedua, bahwa kalau kita melakukan razia secara rutin, mhm, itu kan kita bisa catat. iya, Satu kali kita, hanya melakukan, rehabilitasi atau mhm, mengedukasi ya. iya, 2 kali mungkin sudah ada punishment yang kita mhm, berikan. Kalau memang sudah ketiga kali ya, harus, pemerintah kota bisa membuat iya, regulasinya. Kalau memang sudah, masuk, apa namanya, usia dewasa, ya mungkin kita berikan sanksi seperti mhm, apa. Kalau dia misalnya masih anak-anak, ya mungkin bisa diserahkan ke, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan. iya, Harusnya ada tempat, apa namanya, tempat semacam pesantrennya di iya situ betul, untuk bagaimana kita inapkan dulu mhm, selama beberapa waktu untuk mhm, bagaimana kita edukasi, kemudian ada efek jerah juga iya yang betul, dirasakan. Karena kalau pada saat kita razia, mungkin diedukasi sekitar 1-2 jam kemudian disuruh pulang, itu kan efek iya, jerahnya hampir tidak ada, Kak. Nah, makanya kemarin itu yang mereka minta, postingan anggaran lebih di mhm, dinas sosial untuk bagaimana setelah ini, dirazia, mhm, ada anggaran untuk bagaimana, perawatannya selama mhm, berapa lama, kan butuh mhm, tempatnya, kemudian butuh mhm, makannya, kemudian mhm. butuh tenaga untuk melakukan edukasinya dan sebagainya. Iya, semogalah dengan
nanti maksimalnya anggaran, Mhm. fungsi maksimal juga bisa berjalan di, di panti begitu Iya, ya, ada panti yang sudah saya disiapkan untuk iya. mereka. Satu hal Dinda sebelum kita akhiri, podcast dengan tema kita ini, efisiensi anggaran kan saat ini, Mmm, sedang, disampaikan oleh pemerintah. Seperti apa kalau Anda melihat dengan program-program, dinas, terkait, terutama berkaitan dengan permasalahan sosial masyarakat kita yang ada di Kota Makassar? jadi kalau kita melihat efisiensi, Kak, Mhm. juknis dari Perpres Iya, itu yang efisiensi saat ini hanya biaya-biaya perjalanan berjalan dinas dan ya, kegiatan-kegiatan, di iya hotel. Sehingga memang, jumlahnya tidak terlalu signifikan, tetapi kami, berharap bahwa, efisiensi ini tidak mengurangi, plan kepada masyarakat. Kita mengetahui bahwa contohnya Kak, iya seperti di DPR, itu kan kita dipangkas 50%, iya, biaya perjalanan dinas, kemudian biaya-biaya untuk, berkegiatan di, hotel. mmm, Saya hanya ingin katakan Kak, bahwa tugas dan foksi anggota DPR itu untuk melakukan kunjungan kerja iya dalam rangka bagaimana untuk melihat atau mencontoh daerah-daerah yang lebih maju dari kita, iya, yang di mana itu kita bisa duplikasi, mhm, aturan-aturan daerahnya untuk diterapkan di Kota iya Makassar. Kalau itu yang diefisiensi sampai 50%, kami takut bahwa banyak permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Makassar yang kami tidak bisa konsultasikan iya, di daerah lain yang bagaimana kita bisa ramu menjadi, perda di Kota Banyak, Makassar. Jadi kita berharap bahwa mudah-mudahan ke depannya, anggaran untuk perjalanan dinas ini tidak disamakan antara, kepala dinas dengan iya, di DPR. DPR, Kalau di dinas memang kan ada anggaran yang mereka kelola untuk bagaimana pelayanan kepada masyarakat, tetapi kalau di DPR ini ya kami menjadi wakil rakyat yang mhm, harusnya kami harus lebih sering untuk bagaimana, berkunjung iya, ke kabupaten kota lainnya untuk belajar belajar, betul, terkait bagaimana apa sih hal-hal yang misalnya menjadi, ikon dari DPRD DKI dalam rangka bagaimana memaksimalkan, bantuan kepada masyarakat A, B, C, dan D. Tapi kalau itu dipangkas ya kami takutnya iya, bahwa apa yang harusnya menjadi tugas kami untuk bagaimana, berkunjung ke daerah lain untuk untuk belajar belajar, itu berkurang, seperti mhm, itu. iya, karena juga semata-mata memang hasil belajar itu akan diaplikasikan ya di Kota Iya, Makassar, seperti oke. itu. Baik, terima kasih, Adinda, Ari Asari Ilham, Ketua Komisi D, Siap. Kesra DPD Kota Makassar, dan terima kasih untuk penonton setia kami. Saya Ida Fahri undur diri. Kita jumpa pada episode berikutnya. Sampai jumpa.